Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurulita, mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi visi dan misi. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh seseorang ataupun sebuah organisasi. Nah, secara singkat, visi ini dapat diartikan sebagai apa yang akan kita capai atau kita ingin menjadi apa gitu. Tujuan dari visi yang pertama yaitu mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau sebuah perusahaan. Yang kedua, berorientasi ke masa depan organisasi atau perusahaan. Nah, jadi visi itu harus berorientasi ke masa depan atau apa yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Yang ketiga itu mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran, lingkungan organisasi ataupun perusahaan. Menentukan arah dan fokus strategi sebuah perusahaan atau organisasi secara jelas. Nah, yang kelima itu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada isi visi. Yang pertama itu wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, sosok organisasi atau perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau perusahaan ingin seperti atau sebesar apa. Yang keempat, alasan atau organisasi perusahaan memasuki bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau perusahaan kemana akan dibawa. Nah, berdasarkan tujuan visi dan isi visi, maka rumusan ideal visi yaitu sederhana atau simple, terukur atau measurable, terjangkau atau reachable, beralasan atau reasonable, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, perspektif kondisi dan komunikasi. Nah, seperti apakah ciri visi atau kriteria visi yang baik itu? Yang pertama adalah dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Jadi sebuah visi itu bukan yang mengangan-angan, melainkan yang emang dapat dibayangkan. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, berwawasan jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Yang terakhir itu terfokus pada permasalahan organisasi perusahaan agar dapat beroperasi dengan baik. Nah, untuk mewujudkan sebuah visi, maka ada pernyataan-pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi dalam mewujudkan visi tersebut. Jadi si misi ini tuh merupakan rangkaian. Jadi untuk mencapai visi itu harus ada beberapa misi yang harus dilakukan atau dijalankan oleh sebuah organisasi. Disimpulkan bahwa misi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar visi yang dibuat dapat terwujud dengan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada fungsi misi. Fungsi misi yang pertama itu memberikan arah aktivitas usaha, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga itu objektif. Yang keempat, membimbing aksi dalam berbagai tingkat. Yang kelima, membantu mencegah karyawan atau organisasi agar tidak salah melangkah. Jadi emang si misi ini harus bersangkutan dengan visi sehingga tidak ada kesalahan dalam mengambil langkah gitu. Kemudian unsur-unsur pokok dalam sebuah misi, yang pertama itu kiat dan usaha untuk mewujudkan misi. Yang kedua itu ada nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga ada segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dimasuki atau dijualnya. Yang kelima itu ada keyakinan
yang kuat, asumsi-asumsi dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam ada pernyataan strategis, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kemudian ada cara merumuskan sebuah misi. Yang pertama yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan dengan secara internal dan eksternal. Selanjutnya ini ada visi dan misi Yayasan Dina Nurulita. Ini yayasan saya sendiri. Nah, dan selanjutnya ada visi misi Yayasan Dina Nurulita. Nah, bisa dilihat visinya itu yaitu menjadi sekolah yang mampu menciptakan generasi yang intelek dan mutakin serta berwawasan sosial dan menguasai teknologi. Nah, misinya ada 6. Tentunya dari ketujuh misi ini merujuk kepada satu visi di atas itu. Karena tujuan dan patokan dari misi tersebut adalah visi yang telah disebutkan oleh saya barusan.